Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 15 dan 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal 8 yang berjudul Physicochemical Interfacial and Emulsifying Properties of Insoluble Soy Peptide Aggregate, Effect of Homogenization and Alkaline Treatment, atau fisikokimia antarfasa dan sifat pengemulsi dari agregasi peptida kedelai yang tidak larut, efek homogenisasi, dan perlakuan basa atau alkali. Di sini terdiri dari kelompok 15 dan 16 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Nisa, kemudian ada teman saya Irdina Sahira, ada Rahman Nurya Putri, dan Sekar Indah Tridewi. Pertama-tama saya akan membawakan materi yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal adalah untuk mencari cara yang efektif untuk meningkatkan kelarutan agregasi peptida kedelai yang tidak larut atau insoluble soy peptide aggregate atau yang disingkat dengan ISPA sebagai bahan pengemulsi yang efektif dalam sistem pangan. Oleh karena itu, perlakuan basa ekstrim dengan pH 12 dan basa sedang dengan pH 10 diadopsi untuk memodifikasi ISPA untuk menentukan efeknya pada struktur dan sifat fungsi ISPA. Kemudian ada metode. Yang pertama ada pengukuran sifat fisikokimia. Dalam pengukuran sifat fisikokimia ini, yang pertama kita lakukan adalah pengukuran komposisi total asam amino. Hasilnya dinyatakan dalam gram asam amino per 100 gram SPI per ISPA. Kemudian ada persiapan agregat peptida kedelai tidak larut atau ISPA. Persiapan bahan yaitu agregat peptida kedelai tidak larut dan larutan air SPSI 4% dari berat air yang sudah dihidrolisis dengan protease alkali dengan pH 8,5 dan suhu 50 derajat Celcius. Dan protein netral dengan pH 7,0 dengan suhu 50 derajat Celcius. pH dijaga konstan menggunakan 0,1 molar NaOH atau HCl selama hidrolisis. Hidrolisat dilakukan inaktivasi termal atau penanggas air mendidih selama 10 menit. Ketika derajat hidrolisis atau DH sekitar 15%. Kemudian dilakukan sentrifugasi dengan 800 rpm selama 20 menit dengan suhu 25 derajat Celcius untuk mendapatkan ISPA atau agregat peptida kedelai yang tidak larut, yang terdiri dari 81,09% air, 17,24% berat protein, 16,63% berat abu, dan 0,04% berat lemak. Kemudian ada proses pembuatan agregat peptida kedelai tidak larut termodifikasi. Diringkas sebagai berikut. 40 gram ISPA dicampur dengan 400 mililiter air, deionisasi dengan perbandingan 1:10. Masing-masing diatur hingga pH 10 dan pH 12. Diaduk selama 2,5 jam pada suhu 50 derajat Celcius untuk mendapatkan sampel 1 dan sampel 2. Homogenisasi dilakukan di bawah 300 bar sebanyak 4 kali. Sebelumnya disesuaikan masing-masing menjadi pH 10, pH 12, dan akhirnya diaduk selama 2,5 jam pada suhu 50 derajat Celcius untuk mendapatkan sampel 3 dan sampel 4. Kemudian ada suspensi of setiap sampel disentrifugasi pada 8.000 rpm selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatant yang terkumpul diasamkan dengan HCl 2 molar hingga
kita dapatkan pH 4,2. Sebelum disentrifugasi pada 8000 rpm selama 20 menit pada 4 derajat Celcius. Endapan dicuci 2 kali dengan air deionisasi sebelum disuspensi kembali dalam air deionisasi dengan perbandingan 1:5 dan kemudian pH diatur menjadi 7,0 dengan 2 molar NaOH sebelum pengeringan beku. Kemudian akan dilanjutkan dengan Irdina Syahira. Nah, selanjutnya ada tahap hidrofobisitas permukaan. Nah, di sini nilai SPI atau ISPA ditentukan dengan menggunakan 1 anilino 8 naphthalene sulfonat atau yang biasa disebut dengan ANS sebagai probe fluoresensi sesuai dengan metode MADKK pada tahun 2019. Nah, dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan menggunakan dispersi SPI atau ISPA dalam bubuk utuh mulai dari 0,005 sampai 0,5 mg per mililiter dengan pH 7,0. Nah, dibuat dengan air deionisasi. Kemudian 50 liter dan 8,0 mm ANS ditambahkan ke 4 ml SPI atau ISPA. Nah, masing-masing. Kemudian intensitas fluoresensi relatif dari konjugat atau ANS sampai SPI atau ISPA diukur pada suhu kamar menggunakan spektrofotometer fluoresensi. Nah, intensitas fluoresensi ini diukur dengan spektrometer fluoresensi Hitachi Lumina pada panjang gelombang 365 emisi 5 nanometer. Kemudian, hidrofobitas SPI atau ISPA dinyatakan sebagai kemiringan awal intensitas fluoresensi relatif versus konsentrasi SPI atau ISPA dan dihitung dengan analisis regresi linier. Selanjutnya ada pengukuran morfologi. Nah, di pengukuran morfologi ini bubuk SPI atau ISPA dalam bentuk bubuk utuh diikatkan pada potongan aluminium dengan pita konduktif, kemudian dilapisi emas dalam instrumen seputar ion selama 2 menit, dan kemudian pengamatan dilakukan dengan mikroskop elektron pemindahan Hatichi di Tokyo, Jepang pada tegangan akselerasi 15 kV. Kemudian ada pengukuran kelarutan. Kelarutan ditentukan dengan mendispersi SPI atau ISPA dalam bentuk bubuk utuh dalam air deionisasi untuk mendapatkan larutan SPI atau ISPA sekitar 1% dan berat pH-nya sekitar 7,0. Dan setelah itu diaduk selama 2 jam. Nah, larutan disentrifugasi ini pada 10.000 rpm selama 20 menit dengan kecepatan 4C dalam sentrifugat CR22N di Jepang. Kemudian tahap selanjutnya ada interfacial properties atau sifat antarmuka. Nah, pemurnian minyak jagung untuk menghindari efek merugikan dari kotoran dalam minyak jagung komersial selama pengukuran absorpsi antarmuka. Nah, minyak jagung ini dimurnikan melalui kolom yang dikemas dengan fluorisil. Dan kemudian ada tahap persiapan emulsi. Nah, emulsi dianalisis dalam 3 jam dan kemudian disimpan pada 4 jam selama 25 hari untuk menentukan kestabilan emulsi. Nah, natrium azida sebesar 0,05% beratnya ditambahkan sebagai agen antimikrobiologi. Nah, selanjutnya ada karakteristik emulsi.
Di karakteristik emulsi ini ada tahap pengukuran potensial. Nah, emulsi diencerkan 50 kali dengan air deionisasi sebagai sampel pengujian sebelum pengukuran. Kemudian diameter rata-rata tertimbang volume 4,3 dan pengukuran indeks flokulasi atau FR kan 1000 kali dengan air deionisasi. Dan ada juga pengukuran penampilan. Nah, munculnya emulsi selama masa penyimpanan direkam dengan pengambilan gambar dengan kamera. Selanjutnya. Kemudian ada pengukuran kapasitas untuk menahan air atau minyak atau WHC OHC. Menambahkan 5 gram air deionisasi atau minyak kedelai ke 0,1 gram SPI atau ISPA dalam bentuk bubuk utuh. Dan WHC dan OHC dari SPI atau ISPA ditentukan mengikuti metode yang dijelaskan di Ogunwolu DKK pada tahun 2009 dan dinyatakan dalam gram minyak per air yang diserap per gram SPI atau ISPA. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai analisis statik. Semua percobaan dilakukan dalam rangkap 3. Data dinyatakan sebagai median deviasi standar atau SD. Data percobaan menjadi sasaran analisis varian satu arah atau ANOVA menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 21. Perbedaan yang signifikan antara sarana diidentifikasi oleh dukan sampel uji jarak ganda. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh homogenisasi dan perlakuan basa pada sifat fisik kimia ISPA. HOAC dan penurunan HIAC, kandungan asam amino esensial dalam ISPA 42,54 gram per 100 gram sampai 46,12 gram per 100 gram, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di SPI. Sebagian besar EAC juga merupakan HOAC, dan kandungan yang terakhir lebih tinggi di ISPA dibandingkan dengan yang di SPI. Kemudian ada pengaruh homogenisasi dan pengobatan basa pada H. Saat dimodifikasi dengan basa, struktur tersier dari O lebih longgar ISPA mungkin disebabkan oleh rusaknya interaksi hidrofobik pada molekul ISPA, yaitu itu menurut Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2005. Akibatnya, gugus hidrofobik terkubur di antara molekul atau di dalam molekul terpapar ke permukaan ISPA yang bertanggung jawab untuk peningkatan H. Dibandingkan dengan perlakuan pH 10, pH 12 mungkin lebih merusak interaksi intramolekulernya dari ISPA karena konsentrasi basa yang lebih tinggi, kemudian menyebabkan pemaparan lebih banyak gus hidrofobik di dalam ISPA. Selanjutnya, penurunan HIACS dan peningkatan HOACS di ISPA diamati setelah homogenisasi dan pengobatan basa, dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kandungan HIAC atau HOACS antara ISPA yang telah dimodifikasi. Homogenisasi dalam perlakuan basa menyebabkan molekul ISPA dibuka dengan menghancurkan interaksi hidrofobik. Setelah sentrifugasi, peptida poli dasar hidrofobik terutama ada di supernatan karena tolakan elektrostatik. Itu menurut Fischer dan kawan-kawan pada tahun 2002. Sementara polipeptida asam hidrofilik lebih cenderung berkumpul di endapan yang menyebabkan peningkatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Putri. Nah, selanjutnya ada kelarutan kapasitas penahan air atau minyak. Karutan ISPA yang tidak diberi perlakuan 12,78% lebih rendah dibandingkan dengan SPI 52,05%. Sedangkan pada semua ISPA yang diberi perlakuan meningkat signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SPI.
Lebih lanjut, kelarutan A12 atau HA12 lebih tinggi dibandingkan dengan A10 atau HA10. Dibandingkan dengan A10, A12 kelarutan HA10 mengalami penurunan sebesar 7,26% atau 9,87%. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh faktor bahwa ISPA yang tidak dirawat ditandai dengan agregat besar, memiliki interaksi yang lemah dengan air. Kesimpulan yang bertentangan mungkin dikaitkan dengan perbedaan dalam tingkat interaksi antar molekul antara kelompok hidrofobik pada permukaan molekul protein. Struktur yang tidak terlipat dengan HO yang ditingkatkan dari ISPA mungkin menunjukkan penurunan interaksi antar molekul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI memiliki pi rendah pada tahap awal, menunjukkan aktivitas antarmuka SPI terendah pada awal adsorpsi, yang mungkin disebabkan oleh dua alasan. Di satu sisi, terdapat sedikit gugus hidrofobik yang terpapar ke permukaan SPI karena strukturnya yang kompak. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, homogenisasi dan pengobatan alkali ditemukan memiliki efek pada sifat fisikimia antarmuka dan pengemulsi dari agregat peptida kedelai tidak larut atau ISPA. Homogenisasi dan perlakuan basa dapat melonggarkan struktur tersier ISPA dengan menurunkan interaksi hidrofobik. Kemudian meningkatkan kandungan asam amino dan hidrofobisitas permukaan yang menyebabkan penurunan ukuran dan 7 potensi peningkatan kelarutan dan kapasitas menahan minyak dari ISPA. Lalu emulsi yang distabilkan oleh ISPA yang dimodifikasi dengan homogenisasi dan perlakuan alkalin menunjukkan protein yang lebih rendah, D4,3 lebih kecil dan indeks flokulasi atau FI. Stabilitas yang lebih baik daripada ISPA yang tidak diobati. Selanjutnya, perlakuan awal homogenisasi memiliki efek sinergis dengan perlakuan basa pada kerusakan. Interaksi hidrofobik yang mengarah ke H0 OHC yang lebih tinggi dan kemampuan pengemulsi yang lebih baik dari ISPA. Perlakuan basa yang ekstrim atau pH 12 bahkan dapat merusak interaksi intramolekul dari ISPA yang memiliki peningkatan yang lebih signifikan pada kelarutan, lapisan antarmuka dan kemampuan pengumulsi dari para perlakuan basa sedang atau pH 10. Menariknya, dibandingkan dengan SPI komersial, ISPA yang dimodifikasi memiliki lebih banyak asam amino esensial dan sifat pengumulsi yang lebih baik, menunjukkan bahwa ISPA berpotensi untuk diterapkan dalam makanan yang diformulasikan sebagai suplemen protein atau sebagai pengumulsi yang baik. Nah, ini dia dari referensi jurnal kami. Baik, dengan berakhirnya hasil presentasi kami ini, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian materi kami apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.